Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif ramallahu nafa'na bih wa bi'ulumi darul amin. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara menjaga sholat dan mendirikannya, sampai pada pembahasan wal adzan wal iqamah. Adzan dan qomat min sya'airis shalah, termasuk syiarnya sholat. Tata'akkadu muhafadhu alaihima, keduanya sangat ditekankan, dikuatkan, sangat dianjurkan. Wa fiha tardu lisyaitan, wa fiha tardun lisyaitan. Dan keduanya itu penting, terdapat hal untuk menolak atau mengusir syaitan. Liqauli Rasulullah, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, idza nudiya lis-sholati adbara syaitan. Apabila dikumandangkan, diserukan untuk sholat, adbara syaitan, setan pun akan berpaling, akan pergi. Ini juga menarik kalau ada orang kesurupan, adani aja dan qomat, karena betul-betul membuat setan itu lari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafadhah ala salati wal iqamati laha husnul khushu'i fiha wa hudurul qalb wa tadabburul qira'ah wa fahmul ma'aniha wa istish'aru khudu'i wa tawaddu'i lillahi inda ruku'i wa sujudi wa imtila'il qalbi bi ta'zimillahi wa taqdisihi inda takbiri wa tasbihi wa fi sa'iri ajza'i salati wa mujanabati al-afkari wal khawatir ad-dunyawiyah والإعراض عن حديث النفس في ذلك، بل يكون الهم في الصلاة مقصورا على إقامتها وتأديتها كما أمر الله، فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والخضوع لا حاصل لها ولا نفع فيها. Wa minal muhafadhah, dan termasuk menjaga sholat, memelihara sholat, wal iqamah laha, dan juga mendirikannya sholat, yaitu caranya dengan husnul khusyuk. Husnul khusyuk fiha, hendaknya dia khusyuk dengan baik. Wal hudurul qalbi, dan juga hatinya hadir, jangan pikiran kemana-mana. Maka disunahkan qobliyah. Itu tujuannya untuk mengurangi zikir. Biasanya sebelum sholat itu ada qobliyah. Kalau ba'da sholat ada yang enggak, seperti subuh dan asar. Kenapa setiap sholat itu pasti ada qobliyah? Walaupun sifatnya sunnah, enggak wajib ya. Karena memang untuk mengurangi pikiran-pikiran. Orang kalau diawali dengan zikir dulu, wirid dulu, qobliyah dulu, itu berkurang. Yang tadinya 100% masih terngiang-ngiang omongannya orang, masih pikiran barang-barang dan sebagainya. Itu begitu dia diawali dengan zikir, wirid, kemudian sholat qobliyah, itu maka hadirnya hati itu lebih semakin nyata, semakin bisa dihadirkan hati. Wa tadabbur qiraah, sholat itu bisa baik, caranya merenungkan apa yang dibaca. Tadabbur qiraah, jangan asal baca huruf-huruf saja, tapi apa yang dibaca itu apa, maknanya, huruf-huruf yang kita baca, kalimat-kalimat yang kita baca itu apa. Wa tadabbur qiraah, ketika melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, itu semuanya dipahami, pelajari. Sekarang itu sudah enggak susah. Kitab ada,
Kalau susah buka kitab, mau pergi ke toko buku beli kitab, HP juga sudah bisa sekarang. Atau langsung matengnya saja, ada ustadz siapa, kiai siapa, ya menjelaskan ya, tata cara sholat khusyuk, tafsir Fatihah, maknanya Allahu Akbar kabira, doa iftitah, komplit. Ya, jadi nggak ada alasan kalau kita nggak mau mempelajari bacaan-bacaan sholat. Karena ini termasuk menjaga sholat. Wafah itu juga wafahmu ma'aniha, tadabburul qiraati, wafahmul ma'aniha, dan memahami makna-maknanya. Wa istisya'al khudu', betul-betul merasakan khudu', tunduk, wa tawadhu', dan tawadhu' kepada Allah. Tawadhu ini lebih luas lagi. Ya, tawadhu, kata tawadhu itu lebih luas daripada khusyuk tadi. Khusyuk itu, tapi biasanya kalau khusyuk itu kepada jasad, kalau khusyuk itu kepada hati. Atau sebaliknya, masih ada perbedaan. Tapi kalau tawadhu itu maknanya khusyuk bisa, atau yang kedua maknanya tidak merendahkan orang. Tidak merendahkan orang. Sebaliknya namanya takabur. Makanya takabur maknanya batul haq. Ya. Batul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang. Lawannya takabur, tawadhu. Dia tawadhu kepada Allah. Tidak mau nolak ya kebenaran. Suruh sholat, sholat. Ini tawadhu sama Allah. Suruh belajar, belajar. Karena Allah perintahkan untuk belajar. Suruh puasa, puasa. Jangan kemudian ngomongnya nggak penting. Loh, Allah Ta'ala perintahkan kok nggak penting. Ini sombong berarti. Abah nggak mau. Wastakbar dan sombong. Sama Allah Subhanahu wa taala khudu. Merasakan khudu, merasakan rendah. Ya, merasakan apa? Rendah. Nggak punya apa. Kita nggak punya apa-apa. Jangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki sesuatu, jangan. Apapun yang kita miliki kalau di hadapan Allah kalikan 0 sama dengan 0. Karena sifatnya semua yang diberikan kepada kita itu bukan dimiliki kita, tetapi dititipkan kepada kita. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti akan dihisab. Sekarang kepingin sesuatu, nanti hari kiamat, ya Allah, untung ya saya nggak punya ini, nggak punya itu. Sekarang pingin punya ini, punya itu. Tapi nanti untung saya nggak punya uang 1 triliun. Meninggal, yang ditinggalkan paling masih 10 juta. Bahkan kurang ya. Meninggal, masih ada 1 juta. Bahkan kurang. Meninggal, 1.000, ya Allah. Nikmat itu hasilnya. Anaknya, ya sudah saya belikan rumah masing-masing. Ya, gitu. Kalau tidak, saya titipkan Allah. Sudah saya ajari Al-Quran. Sudah saya ajari baca waqiah. Seperti Ibn Mas'ud ketika menangis, apa yang kau tangis? Apakah kau takut meninggalkan putri-putrimu? Jawaban beliau tidak. Aku nggak khawatir terhadap putri-putri. Karena aku sudah ajarkan mereka waqiah. Karena dalam riwayat, siapa yang baca waqiah dengan kontinu, maka tidak akan tertimpa kemiskinan. Ya, tidak tertimpa kemiskinan. Tapi perlu digarisbawahi, miskin itu apa? Orang perlu. Jadi nggak harus uangnya banyak. Orangnya nggak punya uang. Enggak.
Bisa saja uang banyak miskin. Kenapa? Masih perlu saja. Ada uang punya 100.000, sudah gembira, alhamdulillah. Nah, 100.000 bisa buat lauk, ya beli sego orek, tempe, pecel panggang, susu. Anak pondok ini kalau belanja 15.000 bisa untuk 1 hari. Ya, tapi Rogi. Di sini kan pengurus sih. Kalau yang mondok sana di Wates sih. Kalau di sini pengurus. Kalau sudah di sini berarti sudah kelasnya Alfiah. Ya, ini sudah siap-siap untuk mengajar. Mereka cukup 15.000 cukup. Ya, syukuran ya. Kalau kurang, tambah, beli lagi. Tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa kita nggak punya apa-apa karena titipan Allah Subhanahu. Latus alunna yaumaidin anin na'im. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya mulai sekarang kita punya harta ini sudah ini untuk ini untuk ini untuk ini. Sehingga buat kitanya tinggal sedikit. Allahumma ja'alni miskinan, buat kita Allahumma ja'alni. Jangan Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alni miskinan. Nabi SAW memakai sifat Allahumma ja'alni miskinan. Jadikanlah aku. Berarti harta yang lain ini untuk biaya sekolah, ini untuk listrik sekian per bulan, nanti PAM-nya sekian, masukkan amplop, sudah uangnya saya tinggal ini. Karena orang kalau ingin kaya, akhirnya miskin, betul. Kalau orang kaya berarti pengeluarannya kan banyak. Sekarang untuk internet saja berapa orang kaya? 400. Orang kaya pakainya Speedy. Terus ngambil kendaraan. Per bulan 1 juta. Ambilnya PCX lagi. Makannya royal. Macam-macam seperti orang kaya. Sate, gulai. Ini orang kayak gini hidupnya kemudian miskin. Kenapa? Pengeluarannya banyak. Padahal cukup. Dia sendiri bikin miskin. Dia sendiri bikin keadaannya miskin. Coba nanti jangan kredit dulu. Uangnya sekian, pendapatnya sekian. Mending ditabung, dan nanti beli cash, gak usah kredit. Kecuali kalau memang dia punya pendapatannya meningkat. Silahkan kredit, silahkan, tapi nggak anjurkan, silahkan, itu jais, boleh. Cuma jangan spekulasi, pendapatannya sedikit, terus mau kredit yang macam-macam. Akhirnya ketika pasarnya sepi, yang tadi nyicil jadi pecicilan. Orang ngeluh pasar miskin, pasar sepi. Gara-gara apa? Karena dia itu ada tanggungan banyak. Coba kalau nggak ada tanggungan, saya punya teman-teman yang nggak ada tanggungan. Ya balik ya. Santai sudah, walaupun pasar sepi, santai. Kenapa? Nggak punya kredit, nggak punya cicilan. Ya Pak Media. Santai sudah lah, sambil nunggu pasar rame. Karena pasar ini seperti musim-musim juga. Kayak pertanian juga begitu, musim kemarau masih. Terus gimana? Mau sugih terus, ya nggak asik. Bisa-bisa melarat. Biar ngerasa jadi orang kaya itu kayak apa? Nanti ketika melarat, sekali-kali jadi orang kaya lagi. Terus kehidupan begitu.
Seperti malam, nanti pagi, siang, terang, sore lagi, gelap lagi. Asik, guys. Dinikmati aja. Biar ngerasakan apa ini? Anin. Kata. Biar merasakan nikmatnya pagi. Kalau pagi terus juga nggak asik, dia merasakan siang. Kalau pagi matahari nggak terbit terus, pemahaman garing-garing, sih mau. Oh, panas terus. Jenggorek garing. Nah, nyembur sampai nyembur jas, jaket bisa jadi keripik. Maka perlu Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan semuanya supaya merasakan kenikmatan. Cuma kita ini orang beriman berjuang di jalan Allah. Jangan di jalannya setan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mana ayatnya? Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman dia jihad di jalan Allah. Orang-orang beriman berjuangnya di jalan Allah. Suruh perang, perang. Kok aman? Jihad lagi untuk cari nafkah yang halal, berjuang yang halal. Tapi angel halal, haram boh, enggak ada. Saya berjuang tetap yang halal. Yuqatiluna fi sabilillah. Taklim. Tapi si usim udian guys, si artis biar jalan, mangkat. Yuqatiluna fi sabilillah. Gimana saya punya tetangga begitu, sabar. Yuqatiluna fi sabilillah. Tapi kurang ajar, nanti nengket tambah berjujak, sabar. Melawan hawa nafsu, yuqatiluna fi sabilillah. Itu semua kalau seandainya mendapatkan kenikmatan, kita dapat ganjaran, bersyukur. Jihad, kemudian menang, syukur. Kerja, cari yang halal, untuk panen, tanpa pakai bunga riba dan sebagainya, bersyukur. Sama tetangga, kemudian yang tadinya jahat, kita sabar, akhirnya tetangga jadi baik sama kita. Alhamdulillah. Dan sebagainya. Kalau nikmat disyukuri, dapat pahala. Tapi ketika ujian, bukannya dapat kebaikan, keburukan, sabar. Jihad fisabilillah, kalah, sabar. Karena kemenangan itu bukan itu hakikatnya. Kemenangan kita orang mukmin itu dapat pahala. Palestina dikira kalah, menang. Karena mereka meninggal fisabilillah, mereka dapat pahala surga. Dari dulu saya sampaikan ini. Tapi sebenarnya bukan saya sampaikan. Al-Quran sudah jauh-jauh. Yasin. Gak salah, itu terus. Maka Yasin terus kita baca ya. Itu ada pesan-pesan, ada kisah-kisah. Nanti terulang. Dan kita tinggal di kelompok mana, orang beriman atau orang kafir. Habibun Najjar, kelompok orang beriman. Jihad fisabilillah. Bela mereka, utusan-utusan itu. Ketika lagi dakwah, dibully sama negeri itu. Dibully sama orang kampung situ. Di daerah Antokia. Habibun Najjar malah membela. Kemudian Habibun Najjar tidak menang, kalah, terbunuh, dirajam, dibombardir pakai batu. Apakah kasihan? Apakah kemudian sengsara? Gilatul jannah. Silahkan masuk surga langsung. Orang kalau tahu meninggal fisabilillah, pasti dia niat hidup, mati lagi, hidup, mati lagi. Kata ya Rasulullah, aku ingin 70 kali itu, saking lezatnya.
perjumpaan Allah dalam keadaan diridhoi. Dan rasanya kayak dicubit saja. Lain kalau matinya tidak fisabilillah di atas kasur. Makanya kita fisabilillah. Kalau perang, perang. Kalau enggak, jangan cari perang. Musuh jangan dicari, datang jangan lari. Sekarang jihadnya apa? Ngaji, cari ilmu, ngamalkan, ikhlas, ada pahala, ada pahala, ada pahala, ada pahala. Perjuangannya kita gitu. Ilm, amal, ikhlas, warok, khauf. Sudah gitu, hati-hati. Warok, hati-hati. Ini begini, pilih ini aja. Kelompok ini mengatakan begini, ini lebih aman ini. Warok ini. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu dalam rangka warok. Wow, yaudah nanti kita dijongos-jongoskan terus. Kata sahabat. Coba buktinya mana ya? Paling 1-2. Ada oknum pasti. Warok itu. Yang kelima, khauf, takut. Ini kehidupan kita. Fisabilillah terus jalani. Habibun Najjar, apa yang terjadi ketika membela utusan-utusannya Nabi Isa ya di daerah Antok? Malah dikatakan Habibun, Allah Ta'ala mengatakan gilatul jannah, silahkan masuk. Dan sambil ngomong, ini dalil orang mati itu nggak ti. Ini mati ti loh, ngomong gilatul jannah, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Coba kaumku tahu atas ampunan yang diberikan kepada Tuhanku dan aku digolongkan orang-orang yang dimuliakan. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir itu yang membantai Habibun Najjar? Itu urusan Allah. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya apa? Wa ma anzalna ala qaumin ba'di min jundi minas sama'i wa ma kunna muzilin. Dan kami enggak usah menurunkan ya pada kaum yang jahat ini setelah meninggalnya Habibun Najjar, tidak usah kami turunkan min jundi minas sama' daripada tentara-tentara dari langit, enggak perlu. Terus apa? Inkanat illa sayhatu wahidatan fa idza khamidun. Sekali suara Jibril saja itu, tafsirnya itu soihah teriakan Jibril dan tuman dahsyatnya kayak bom nuklir. Idam khamidun, tiba-tiba mereka pada gelimpangan, pada mati. Itulah. Gak tahu datangnya dari mana. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita saksikan sekarang dan pasti terulang. Genosida menghabiskan klan, menghabiskan bangsa, menghabiskan etnis Arab di Palestina. Ya, silahkan. Dan sedang dilakukan, dihabisi mereka. Ya. Dihabisi mereka. Anak-anak kecil. Mereka punya tempat-tempat untuk ya berobat di rumah sakit, dihancurkan lagi, dibom lagi. Terus mereka sengsara, mereka dapat ampunan, mereka mati syahid. Justru mereka nanti kehidupannya bagaimana? Ini terulang. Ini kan mereka Bani Israel. Perhatikan loh, Bani Israel beda dengan Yahud. Yahudi itu agama. Bani Israel itu orang. Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Alawi. Atau Ba'alawi, Bani Alawi. Ba itu Bani, singkatnya. Ba'alawi dari Bani Alawi. Ba'akil, Bani Akil. Harun, Bani Harun. Ben ngerti ya? Bagi apa sih? Bab Osail ada bab. Ba'bud. Sim. Ba'bud. Keluarga. Bangsa. Bani Israel. Tapi itu lita'arufu. Memang tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk litafahur, sombong-sombongan.
Mulai sekarang catat biar ya Bani Edi tulis sih anaknya cucunya ajaran agama itu. Ta'allamu ansabakum tasil arhamakum. Pelajari nasab-nasab kalian supaya silaturahim. Kadang nggak ditulis, sepupunya sendiri nggak kenal. Kadang tonggo meneh. Lah kowe iki sik dulu sih. Ngopo? Astagfirullah. Ora tahu nang nggonku. Nggak tahu nggonku. Memang sudah dari bapaknya sudah musuh-musuhan. Astagfirullah, sampai anaknya nggak ngerti kakak adik. La haula wala quwwata illa billah. Juga nggak pernah ziarah ke orang tuanya, datuknya nggak pernah ngubur wong tuanya kayak ngubur kucing. Coba kalau dia ziarah, loh, sampean kok mana? Loh, ki simbahku. Loh, dope simbahku. Bapakmu sapa? Loh, sepupu berarti aku karo sampean. Ini memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan begitu waja'na wa baja'na waja'nakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Untuk saling mengenal. Bukan litafahur sombong-sombongan. Tapi itu sombong. Dari mana? Apakah kamu sudah membelah dadanya mereka sombong? Kamu dapat 1-2 orang mungkin, tapi kemudian digeneralisir semuanya begitu. Ini nggak boleh. Nggak boleh ada satu ini kelompok-kelompok, ada kelompok yang nggak ada agama. Namanya kelompok ateis, nggak beragama. Alhamdulillah Indonesia ini berketuhanan. Berketuhanan itu ya beragama. Wah, agama itu bertuhan. Oh, bukan berketuhanan. Berketuhanan itu beragama. Tidak ada beragama nggak punya Tuhan. Sebaliknya orang yang nggak punya Tuhan itu nggak punya agama. Orang punya agama berarti punya, nggak ada agama nggak punya Tuhan. Nggak ada. Setiap orang bertuhan berarti beragama. Cuma kita masih ketuhanan, belum berketuhanan. Ya. Islam tapi belum beragama Islam, KTP-nya tapi tidak beragama Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Tapi tidak bersatu. Tinggal kita mengajak, terutama buat diri kita dan semuanya, tinggal kita mengamalkan. Jangan tulisan-tulisan saja, nukara Pancasila, tapi tidak berpancasila. Ngomongnya agama Islam, tapi tidak beragama Islam. Makanya kita kembali kepada diri kita masing-masing, menundukkan diri kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak usah nuduh sana, nuduh sini, nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti yang ngurus persoalan-persoalan hidup kita. Tapi kalau kita sudah tidak mau ikuti Allah Subhanahu wa taala, tidak tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah taala, ini sombong kepada Allah berarti. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, apalagi sampai nggak mau beragama. Tidak mau agama itu pegangan. Wa'tasimu bihablillah jami'an, itu beragama. Peganglah kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ya. Dan jangan sekali-kali menganggap Islam pendatang. Hati-hati ikut-ikutan ngomong Islam pendatang ini gimana? Islam penyempurna. Ajarannya Rasulullah itu penyempurna. Sebelumnya Islam. Islam itu ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad, datang penyempurna. Innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi-nabi sebelumnya datang, dan datanglah Nabi terakhir Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Bukan dianggap itu agama-agama lain, dan Nabi Muhammad SAW agama lain. Silahkan berbicara dengan pembicaraan, tapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban omongan itu. Kalau kita berbicara dengan firman Allah, inna dina indallah Islam, dan kita yakin nggak bakalan bohong itu Al-Quran, selamat. Dan Nabi sendiri bersabda, innama bu'itsu
liutammima alam. Nabi adalah khatamin nubuwah, penutup, penyempurna. Yang segel itu terakhir ya, masa diisi belum sempurna disegel, nggak mungkin. Segel itu ketika sudah selesai Islam, inilah agama untuk sampai akhir hayat. Sehingga umpama ada nabi lagi turun seperti Nabi Isa, sudah ya tidak dengan syariatnya. Berarti agama Islam. Ya Nabi Isa memang Islam. Nabi Isa memang Islam. Datang ya dengan ajaran Islam, cuma dengan ajaran Islam yang sempurna yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dipahami Islam datang agama baru. Gimana agama baru? Ya, agama penyempurna datang. Dulunya kita yakin ada nabi. Karena nabi itu 124, rasul 300 nyebar. Karena nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum. Nabi Muhammad seluruh kaum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu semua manusia. Kalau nabi sebelumnya hanya kelompok tertentu, bani ini, itu bani itu. Dengan ayatnya, dengan kalamullah, dengan firman Allah Ta'ala. Kalau nabi buat diri sendiri. Kalau rasul buat yang lain. Coba kita hafal berapa nabi? 25. Di mana saja bersebar? Masih 25. Yang mana itu yang 200 berapa berarti? 90 lagi. Ya. 288 berarti kalau 13. Nah, di mana itu? Dan pasti orang yang mengatakan Islam pendatang, pasti mereka nggak berkeyakinan Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Kalau percaya bapaknya manusia, Nabi Adam itu dari Allah. Dan Allah diberi ilmu, dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Nabi Adam diberi nama semuanya. Nama semuanya berarti apa? Ya nama-nama ajaran-ajaran, semuanya nama. Karena ajaran juga isim-isim semuanya nama-nama. Nama sebuah ibadah, nama sebuah akhlak, nama sebuah benda, nama sebuah semuanya diajarkan kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam turun sudah punya ilmu. Menjadi khalifah fil ard. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingat kisah Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Apa khalifah? Menerapkan hukum Allah. Allah memberi ilmu, lalu diamalkan. Itu namanya khalifah. Hukum Allah, ilmunya Allah, jalani. Nabi Adam itu lahir anak-anak, ya, para nabi, Nabi Nuh, Nabi Idris punya anak lagi, Nabi Nuh punya anak-anak lagi, Nabi Ibrahim punya anak-anak. Kalau Ibrahim dari Nabi Ishak, Ishak punya anak Nabi Yakub. Nah, Yakub inilah Israel, keturunan Yakub, Bani Israel dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yusuf, terus ada menurunkan Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada yang jalur Nabi Ismail, ya, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya sama, Ibrahim. Ya. Dan tempat ibadahnya Nabi Ibrahim ada yang di Palestina karena Nabi Ishak dan ada yang di Mekah, Ismail. Maka dikasih situs sejarah, peninggalan sejarah Ka'bah itu bangunannya. Tapi pertama yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Pertama masjid adalah Ka'bah. Dibakar di Mekah itu. Kemudian baru di Palestina, Masjidil Aqsa, KC 40 tahun dalam tafsir itu. Belum ada manusia satupun. Kemudian Nabi Adam datang. Baru Nabi Adam datang.
Dalam riwayat turunnya itu di India, bablas. Padahal turun bareng. Seret. Begitu tekan bumi, jaraknya jauh. Ya. Tapi kemudian ditemukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim datang ke Mekah, tawaf situ. Diteruskan Nabi Idris, Nabi Nuh, tidak ada satu rasul kecuali datang ke Mekah, tawaf. Nabi Ibrahim membangunnya. Kemudian Nabi Ibrahim balik lagi ke Syam dan makamnya di sana di Syam. Loh, bukan di Mekah? Bukan. Itu makam Ibrahim. Ngaji lagi makam. Makam itu kuburan. Tidak semua makam itu kuburan. Nemu makam palsu. Tidak ada jasadnya. Mau ngaji sebentar. Tapi makam bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Makam itu bisa makam kuburan, bisa saja itu situs. Ada seorang alim, ziarah mungkin di situ, kemudian meninggal, maka dibikin makam juga. Nggak harus kuburan jasad. Nabi Ibrahim dibikin makam Ibrahim. Buat apa namanya? Petilasan, apa namanya? Tapak tilas. Jejak langkah. Digambarkan ada kakinya Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya gambar saja, bukan itu kaki Nabi Ibrahim. Simbol, kalau ini tapak tilas. Tempat Nabi Ibrahim dulu melakukan aktivitas ritual di situ. Diteruskan sama anak-anaknya Nabi Ismail. Terus ada zaman fatrah, kosong daripada Rasul. Sehingga mereka bikin berhala, kemudian disembah, bukan untuk tawasul. Akhirnya orang tawasul dikira mau beda. Orang Islam itu tawasul. Kalau disembah, musyrik. Jangan orang Islam dibilang musyrik. Sampai datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghabis berhala-berhala semuanya disingkirkan. Kenapa? Itu tempatnya Nabi Ibrahim. Tapi kalau tempatnya agama lain nggak boleh dihancur-hancurkan, nggak boleh. Borobudur dihancurkan, jangan tempat ibadahnya orang. Gereja boleh dihancurkan. Karena kita baca sejarah tidak menghancurkan tempat ibadahnya orang. Loh, Nabi Muhammad SAW menghancurkan Ka'bah, berhala-berhala dihancurkan karena itu tempatnya orang Islam. Ajarannya Nabi Ibrahim Islam. Yes. Kembali kepada ayat alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman berjuang di jalan Allah. Kalau enak, syukuri. Perang kok mendapatkan kemenangan, ghanimah, alhamdulillah syukuri. Kerja kok dapat duit, alhamdulillah. Bertetangga sama tangga yang baik, tangganya kemudian baik sama kita, alhamdulillah. Dapat pahala syukur. Kalau tidak, dapat pahala sabar. Perang, kalah, biarin. Karena kemenangan adalah bukan pada menangnya, tapi ada pahalanya. Sehingga Habibun Najjar tadi di surat Yasin menang. Palestina yang menang karena meninggal dalam keadaan tidak murtad, tetap mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pahala. Kerja kok sepi pasarnya, sabar, dapat pahala. Kenapa? Karena saya terus carinya yang halal. Tidak mau macam-macam, sabar. Jangan kemudian praktek riba. Wah, beres ki ono sempak ngutangi aku. Ya ngutangi. Tapi yang betul akadnya. Kalau tidak, terjebak. Karena riba, sudah ini berarti nggak sabar. Karena sabar itu mempertahankan yang halal. Tapi waladina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berjuang di jalan taghut karena nggak punya Tuhan.
Oh, saya punya Tuhan. Kalau mengikuti Tuhan berarti kitabnya mana? Buka kitabnya. Membunuh orang, membolehkan makan uang rakyat, boleh korupsi, boleh maling, apa boleh zina, apa boleh makan babi, mana kitabnya yang makan babi? Minum khamar, mana kitabnya? Buka. Kenapa kok diboleh? Melanggar, tetapi kalau membolehkan pelanggaran yang berat. Orang maksiat, tetapi kalau menghalalkan yang dimaksiat itu terjerumus kepada kekufuran nanti. Karena ada ayat yang melarang kok dihalalkan. Sudah. Kalau maksiat, sudah maksiat saya, ya Allah, berdosa, ya Allah, ampuni dosa saya. Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sampai dia mengatakan tidak apa-apa, halal, napa memang syahadat inti. Karena mengkaburkan ayat. Sholat wajib. Kalau saya bilang nggak wajib gimana? Ya terserah, syahadat tapi inti nanti. Saya nggak puasa, nggak apa-apa. Semuanya akan menanggung resiko sendiri. Silahkan. Mau percaya, nggak percaya, urusan sendiri. Waman sya'a falyu'min, waman sya'a fal. Siapa yang beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan buat orang kafir. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Nauzubillah. Baca surat Kahfi itu. Baca surat Kahfi. Loh, saya nggak percaya kepada Al-Quran. Kenapa kamu ngotot? Loh, saya nggak mau ngotot. Terserah. Saya menyampaikan ayat saja. Balighu anni walau ayat, kata Nabi begitu. Beriman silahkan, nggak beriman silahkan. Urusan tanggung sendiri. Sementing Allah masyad ini korbalah. Allah saksikan aku. Karena manusia hanya menyampaikan risalah dakwah, sudah. Hidayat dari Allah. Kalau kita ada yang menentang, ya masuk akal. Kalau kita ada yang menentang, pantas. Nabi Muhammad yang sempurna saja banyak yang menentang. Jadi jangan habis pikir dengan orang-orang yang yang menentang. Cuma anehnya kadang ikut-ikutan polemik nasab. Cucunya Nabi nggak percaya. Saya nggak percaya Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Nggak percaya. Nah, tapi kamu agamanya apa? Percaya Al-Quran enggak? Nggak percaya Al-Quran. Loh, kok ikut-ikutan? Ini kan orang-orang Islam. Mereka lagi diskusi, bukan perang. Mereka lagi diskusi. Mereka menemukan suatu penemuan, membukukan suatu buku. Diskusi saja. Mereka bukan lagi, kamu kok ikut-ikutan, seakan-akan kita lagi perang. Enggak, kita lagi saling menasihati. Kalau kita nanggapinya begitu. Bahasanya pun, nah ini loh kitabnya, halaman kitab ini. Saya punya kitab Syajarah Mubarakah Ahmad Muhajir, katanya nggak ada anaknya yang namanya Ubaidillah begini. Oh, nah lihat kitabnya. Oh, bagaimana kalau kita diskusi Syajarah Mubarakah itu kitabnya siapa? Imam Fakhrul Razi. Oh, ahli sunnah itu. Oh iya, ahli sunnah. Hebat ya. Terus mengatakan Ahmad Muhajir gak punya anak Ubaidillah. Coba lihat, Imam Fakhrul Razi punya kitab Syajarah Mubarakah enggak? Bukan. Enggak ada kitabnya Imam Fakhrul Razi yang bernama kitab Syajarah Mubarakah, enggak ada. Lah, kitab ini kan seharusnya manuskrip. Ya ada manuskripnya. Oh ini. Tapi kok sudah ditulis rapi begitu? Siapa coba nulis? Sayyid Mahdi Rojai. Siapa Mahdi Rojai? Lah sampean orang ahli sunnah kok bocor gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kan wong Islam. Terus menemukan sejarah. Sejarah kan nggak bicara madhab. Oh, percaya berarti sama mereka. Kalau percaya ya ikuti semuanya. Bahwa saya Imam Mahdi
Mahdi itu sudah lahir. Sampai percaya enggak? Sejarah loh ini. Ayo percaya juga. Syiah menganggap Imam Mahdi itu sudah lahir. Sampean ahli sunnah atau Syiah? Jadi sudah bicara keyakinan ini sudah hereh. Imam mereka 12, yang 12 ngilang. Nanti muncul akhir zaman bertemu dengan Imam Mahdi. Itu versi Syiah. Terus percaya ahli sunnah. Ini Said Mahdi Raja orang Syiah. Ayo diskusi. Foto Baywang Islam dan diskusi. Bukan mau perang-perangan. Kitabnya mana? Coba isi kitabnya buka. Iya benar, dalamnya ada Ithna Asyariyah juga. Tahu tak? Ithna Asyariyah. Imamnya mereka itu dari Imam Ali. Ya, ke bawah lagi Imam Hussein, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Bakir, Imam Ja'far. Ya. Tapi bukankah Imam Ali Uredi, tapi Imam Musa Qadim, Imam Ali Uredi, Ali Al-Ridho, Imam Hasan, terus sampai Imam Mahdinya kemana? Hilang. Nanti akan datang lagi kayak Nabi Isa ceritanya. Kalau Nabi Isa di Al-Quran ya, kalau ini sejarahnya begitu. Ayo bicara sejarah. Makanya sudah versinya mereka sudah dengan kita, itulah kepercayaan. Jangan kemudian berujung kepada benci kepada suatu kelompok, klan, etnis, golongan tertentu. Jangan. Mau diskusi. Ini sekarang kan sudah nyimpang, sudah bablas. Isu nasabnya sudah ke isu sara. Kenapa? Ini penumpang yang enggak jelas agamanya. Dan lucunya ketika ditanya, percaya ini Al-Quran, saya nggak percaya Al-Quran. Berarti sampai nggak percaya Al-Quran? Berarti ada apa mau ngurusi polemik nasab? Nggak percaya dengan Ubaidillah, anaknya Ahmad Muhajir, orang dia itu nggak percaya kepada Al-Quran. Kembali kepada ayat walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berjuang di jalan syaitan. Menghalalkan segala cara kemudian. Sholat gak wajib. Silakan. Membunuh, mencuri uang rakyat, korupsi. Kalau dapat kenikmatan, nggak dapat pahala. Untung ini malam ini, hari ini untung saya ini. Saya sudah korupsi, dapat uang sekian miliar, dapat pahala, syukurnya. Lumayan malam ini saya dapat dua motor, PCX sama NMAX. Tasyakuran. Malam ini, hari ini saya dapat togel, tak traktir nanti. Tasyakuran. Apa dapat pahala? Nggak ada. Kalau ada musibah, juga nggak ada pahala. Sabar dah malam ini. Uang saya habis, ludes, nggak dapat. Saya nggak keluar nomornya. Malam ini memang sial ini. Saya mau mencuri, nggak beruntung masih. Malah saya kena kepruk ini. Kepruk helm saya. Memang masih sial. Sabar dah. Lain kali saya harus hati-hati lagi. Dapat pahala. Ya, itulah. Maka kita alhamdulillah selalu mengikuti jalannya Allah. Kalau tidak, istighfar. Minta ampun kepada Allah karena kita ikuti jalannya setan. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.